Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Triaryanto dengan NIM V34238085. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan isi dari codingan saya. Di sini saya menggunakan framework Bootstrap. Di sini saya menggunakan framework Bootstrap juga, terus di sini saya juga menggunakan CSS saya pribadi yang saya buat sendiri. Sama di sini ada link CDN Bootstrap, dan paling bawah di sini ada di atas body TypeScript JS untuk Bootstrap. Di dalam navbar di sini terdapat image, yaitu logo di bagian paling kiri, terus di sebelahnya terdapat button ya, button untuk sidebar. Jika teman-teman klik buttonnya, maka sidebarnya akan muncul dari sebelah kiri. Selanjutnya juga terdapat di sebelah bagian kanan terdapat home, text home, product, about, feedback, dan from Reddit yang akan dilinkkan ke home, product, about, feedback, Reddit juga. Selanjutnya mungkin ke sidebar. Di sini di sidebar teman-teman, setelah teman-teman klik klik button yang di navbar tadi, akan ditampilkan sidebar. Di dalam sidebar akan muncul dari kiri dan terdapat teks menu dan sama home, product, about, feedback from Reddit yang dilinkkan ke indeks PHP target home, indeks PHP target product, about, feedback, dan Reddit. Selanjutnya mungkin konten ya, konten home. Yang pertama, dalam konten home terdapat teks selamat datang di website gadgetku, dan terdapat button yang dengan tulisan mulai belanja dan akan diarahkan ke produk. Terus mungkin juga terdapat gambarnya yang berada di sebelah kanan. Terus selanjutnya produk. Nah, di sini dalam komponen produk di sini ini saya menggunakan card ya, diambil dari framework Bootstrap. Saya kopas di sini, saya merubahnya sedikit. Gambarnya ini saya ambil dari Google, gambar HP Apple, terus di sini juga Apple sama, terus title-nya saya berikan teks Apple, terus di sini saya berikan deskripsi singkat. Terus jika teman-teman klik button shop ya, bukan button sih, tulisan shop di sini, maka akan diarahkan ke linknya akan diarahkan ke website resminya gadget tersebut. Di sini sama. Ini tapi ini beda merek, ini juga beda deskripsi gambar HP Asus, di sini juga ada HP Samsung, di sini juga ada HP Xiaomi, di sini juga ada HP Oppo, yang terakhir juga ada HP Vivo. Mungkin selanjutnya kita masuk ke home, about. Di dalam about di sini terdapat atas sendiri itu sama sama juga. Terdapat logo gadgetku, dan setelah logo gadgetku ini terdapat teks di bawahnya yang berisi deskripsi singkat tentang web gadgetku. Terus mungkin selanjutnya konten feedback ya. Dalam feedback ini saya menggunakan dalam feedback ini saya form ya, ini diberisikan form yang mungkin setelah teman-teman ini semua bakal diarahkan ke indeks PHP target database dengan metode post. Terus di sini saya di dalam formnya itu terdapat nama yang harus diisikan dengan tipe teks dan tanggal lahir dengan tipe date, terus jenis kelamin, tipe radio, oh, terus ada kebutuhan ini from checkbox. Di sini saya menggunakan from checkbox ya, sama saya menggunakan checkbox, jadi mungkin teman-teman bisa checklist ini untuk kebutuhan apa. Ah, gaming,
fotografi atau media sosial. Terus di bawahnya apa-apa your gadget. Your gadget itu merek gadget ya teman-teman nanti ini mudah pakai metode kayak pilih select milih komernya apa nih Vivo, Oppo, Xiaomi, Intel, Asus, iPhone, Etnik atau Advan mungkin teman-teman yang pakai terus di sini terdapat tabel RAM ROM RAM-nya berapa penyimpanan ruangnya berapa di sini terus dari 2 4 6 8 penyimpanannya mulai 16 64 128 256 mungkin juga terdapat ulasan ya teman-teman ulasan ini harus ulasannya itu terdapat saya bikinnya ini buat button jadi mungkin jika diklik rekomendasi nah dia bakal tertulis merekomendasikan atau saya tidak merekomendasikan HP ini saya bakal tidak merekomendasikan HP ini dan harus disertai alasan ya teman-teman ini ya required harus diisikan artinya nah ini alasannya apa dengan Textera terus terdapat juga dua button yang dengan tipe reset dan submit. Kalau teman-teman klik reset maka teman-teman udah isikan formnya semua maka nah, hasil yang bukan hasil maka yang teman-teman isikan di formnya itu bakal hilang. Sedangkan kalau teman-teman klik simpan maka ah, mungkin akan dikirimkan atau ditampilkan di konten database. Dalam konten database ini saya buat teks database service tulisannya data sendiri terus buat tabel saya buat tabel yang berisikan nama tanggal lahir jenis kelamin kebutuhan merek HP RAM ROM ulasan dan alasan di sini ya ini sama dengan nama metode post mengambil nama dan di print ke nama terus sama tanggal lahir nah print sama ini semua hasil dari from tadi kan di print dan akan ditampilkan di halaman konten database. Mungkin selanjutnya ke from credit, konten kredit di sini sama langkah pertama yang saya buat adalah membuat form untuk perhitungan kredit ya teman-teman. Di dalam formnya ini actionnya akan dikirimkan ke indeks PHP target hasil perhitungan kredit dengan metode sama pas di sini yang pertama itu ya dapat harga gadget harga gadgetnya berapa teman-teman harus isikan dengan type number angka ya teman-teman dan harus diisikan sama ini juga ada from untuk bunga pinjamnya berapa ini per tahun kan yang harus diisikan bunganya ini mulai 5% sampai 10% per tahun terus di sini juga ada uang mukanya yang mungkin dibayarkan ya teman-teman 10 juta uang mukanya saya mau 30% jadinya berarti kan 10 juta dikurangi 30 3 juta jadi 7 juta jadi bayar teman-teman bayar 3 juta udah bisa bawa pulang gadgetnya mungkin seperti itu terus di sini saya menyiapkan 30% sampai 100% terus di kelasnya bukan di kelas sih. Terus jangka waktunya di sini dengan tahun ya teman-teman mungkin setahun 1 tahun sampai 5 tahun terus yang terakhir lewat button hitung simulasi teman-teman saya nggak tambahkan button riset mungkin itu dan setelah teman-teman isikan semua form ini jika teman-teman klik hitung simulasi maka akan ditampilkan konten hasil perhitungan nah di konten hasil perhitungan di sini saya membuat halamannya bisa ya untuk perhitungan kredit HP di sini untuk perhitungan kredit berarti kita masuk ke sini untuk menjelaskan perhitungan kredit. Yang pertama itu memastikan yang diisi itu valid apa enggak, ada yang kurang atau enggak, ada yang salah atau enggak. Jika ada yang dengan salah maka data inputan akan menampilkan data inputan tidak lengkap atau tidak valid. Dan selanjutnya jika data itu lengkap dan valid maka akan diambil datanya dan dikonversikan data dari pos tadi. Terus melakukan perhitungan simulasi kreditnya, terus menghitung bunga bulanan tetapnya,
Nah, terus menghitung pembayaran bulanan menggunakan rumus anuitas, terus variabel sisa pinjaman awalnya, terus menghitung bunga bulanan, pembayaran pokok bulanan, sisa pinjaman setelah pembayaran, dan menyiapkan hasil perhitungan ke dalam array. Terus di sini setelah kondisi terakhirnya, jika uh, sisa pinjaman, mungkin jika sisa pinjaman kurang dari 0, maka ya sudah harus berhenti itu, harus break. Aduh, kayak ya udah nggak nyicil lagi atau sudah berhenti di 12 bulan tersebut. Terus mungkin konten hasil perhitungannya. Di dalam konten hasil perhitungan ini saya ambil ongkos dan bunga pinjaman untuk menampilkan di informasi angsuran ya, teman-teman. Informasi angsuran, nah ini terdapat teks strata atas sendiri, hasil simulasi kredit, terus di bawahnya adalah tabel informasi angsuran. Ini angsurannya berapa, harga gadgetnya berapa, uang mukanya berapa dalam persen, dan bunga pinjamannya berapa dalam persen, dan jangka waktunya berapa dalam tahun. Setelah itu baru menampilkan tabel hasil angsuran yang berisikan bulan pembayaran bulanan, bunga, total pembayaran, sisa pinjaman. Terus nama ini menampilkan berikut. Sudah mungkin belum. Ini ke indeks PHP ya teman-teman. Nah, di sini di indeks PHP ini, nah di indeks PHP ini untuk menampilkan konten-konten tadi agar bisa diakses ke dalam website yang sudah kita saya buat ya teman-teman. Di sini saya include pertama itu indeks navbar, terus modularitas sidebar untuk mendapatkan nilai target dari parameter URL-nya seperti ini, terus menentukan target berdasarkan nilai target. Terus jika teman-teman klik link home tadi, mungkin dia akan menampilkan modularitas konten home.php. Jika teman-teman klik produk, maka akan menampilkan konten produk.php. Jika teman-teman memilih konten about atau klik konten about, maka konten about.php. Jika teman-teman pilih feedback, mungkin akan menampilkan konten feedback.php. Dan jika teman-teman klik database, maka harus mengisikan semua ini ya, nama target formnya itu harus diisi semua dan tidak boleh ada yang kosong. Jika teman-teman mungkin klik halaman tetap, tidak akan bisa tidak bisa akan mengakses halaman database. Dan akan jika teman-teman belum mengisikan semua ini, tidak akan bisa mengakses halaman database dan akan menampilkan tulisan Anda harus mengisi form sebelum mengakses halaman database. Terus jika teman-teman mengakses form kredit akan menampilkan konten hasil kredit, dan jika teman-teman ingin jika teman-teman melihat hasil perhitungan ya teman-teman mengakses halaman hasil perhitungan kredit itu konten modularitas dari perhitungan kredit ini teman-teman harus mengisikan sama seperti atas, tapi untuk formnya itu kredit hasil harga, bunga pinjaman, uang muka, dan jangka waktu. Setelah itu teman-teman baru akan ditampilkan konten hasil perhitungan .php teman-teman. Terus dan jika teman-teman nggak mengisikan, mungkin halaman setelah teman-teman diisikan, terus teman-teman refresh halamannya mungkin, nah ini mungkin akan tertampil tulisan Anda harus mengisikan form sebelum mengakses halaman database. Terus jika teman-teman tidak memilih ini kontennya mau arah di mana, maka otomatis kontennya akan defaultnya akan menampilkan modularitas konten home.php. Dan terakhir halaman paling bawah akan menampilkan include modularitas footer.php. Ini style CSS saya juga mungkin akan saya jelaskan sedikit. Di sini background container plus background di akan menampilkan background image seperti ini dengan ukuran
background size cover dengan navbar logo. Di juga terdapat kelas navbar logo image dengan lebar 150, height auto, nama main padding top. Nah, 5 link belanjanya tulisannya tagnya hitam, teks dekorasinya hilang, konten image 1, ini padding top 10 VH, konten image-nya terdapat shadownya berwarna hitam. Kan, terus home footer-nya padding top 15 WH, CSS home N-nya, nah, padding top-nya sama, kelas main kontainernya padding top 10 VH. Terus di sini konten produk padding top sama produk card height 255 px, lebarnya auto, teks alinnya rata kiri kanan, produk footernya 5 VH, produk shadownya, nah, ya ini sama dari atas shadownya tadi. Terus kontainer margin top, terus body match auto, ini lebarnya margin buttonnya, margin bawahnya berarti ya. Terus width-nya 200 px, terus about text-nya text align justify, feedback kontainer mainnya padding top 5 VH, padding top-nya apa ya, mungkin kita bakal ke arah halaman websitenya ya teman-teman. Nah, di sini halaman gadget, mungkin kita bakalan masuk ke sini. Atau kita coba yang pertama kan tadi default ya, kalau teman-teman nggak isikan maka dia akan menampilkan halaman home ya. Otomatis tanpa di sini di link atas itu tidak akan menghasilkan merge. Mungkin tidak default ya, bukan di link, belum dilingkan kemana-mana ya. Mungkin bakal halaman defaultnya. Terus kita bakal masuk ke home. Home di sini terdapat, nah, sidebarnya bakal ke home, produk, about, feedback, from tadi di sini bisa diklik ya, ke home bakal nampil ke home, mungkin ke produk, mungkin menampilkan produk, dan ke home lagi. Terus kita atas kan ada keterangan untuk link belanja ya, dia teman-teman klik mulai belanja bakal diarahkan ke mana itu, ke produk. Dan jika teman-teman klik button shop di sini bakal diarahkan ke website resminya. Nah, ini bakal diarahkan ke website resminya, teman-teman. Terus ya, ini sama bakal ke arahkan website resminya semua. Terus kita kembali ke produk, sudah about ya. Di sini sama logo gadgetku. Tuh, ini terus selanjutnya mungkin ke feedback. Nah, ini feedback sudah coba isikan from feedback ya. Nama Ferry, tanggal lahirnya, eh, 2005 ya, 2005 bulan Mei ya, ya bulan Mei. Terus ya ini sama, terus kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, tuan gaming, HP-nya apa ini, oh, Xiaomi, ini RAM-ROM-nya 8/25, rekomendasi, terus alasan merekomendasikan. Setelah itu baru klik simpan. Nah, sini akan menampilkan tabel hasilnya ini. Seperti nama, Ferry, jenis kelamin, kebutuhan, merek HP, RAM-ROM, ulasan, dan alasan. Dan jika teman-teman kembali lagi ya, jika teman-teman bakal riset maka ini akan hilang semua hasil perubahannya. Mungkin selanjutnya ke from credit. Dalam from credit ini bisa isikan harga 10 juta, 123. Nah, 10 juta bunga pinjamannya adalah 5% dan uang mukanya saya milih 50%. Terus pilih waktunya dalam setahun. Hitung simulasi, maka akan menampilkan hasil simulasi kredit. Terus terdapat informasi angsuran. Informasi angsurannya terdapat harga gadgetnya 10 juta, uang muka yang sudah dibayarkan, waktu pembeliannya 50 juta, bunga pinjamannya 5% per tahun, dan jangka waktunya setahun. Untuk pembayaran
Kan ini terdapat tabel angsuran bulan pertama pembayarannya adalah segini ditambah segini jadi total pembayarannya segini sisa pinjamannya jadi 1.500.000 ini sampai 45 bayarnya masih 4 juta ya, terus di sini sampai tanggal 400 pembayaran terakhir, terus bunga pinjamannya 0. Dan jika teman-teman di sini riset, kita akan menampilkan tulisan Anda harus mengisi form sebelum mengakses database. Mungkin di konten feedback bakal hasilnya sama, saya isikan lagi, terus ini. Nah, setelah teman-teman pilih simpan, terus teman-teman coba riset, halamannya akan menampilkan tulisannya sama. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.